tepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody jump, jump. Bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome buat teman-teman yang baru pertama kali tuning in sama kita. Aku happy banget bisa ketemu sama kalian, nyapa kalian meskipun secara virtual kayak gini. It's okay, nggak apa-apa. Dan selalu mengingatkan bahwa Alpha Omega Church adalah gerejanya orang yang tidak sempurna, tapi kita mau terus berusaha dan belajar untuk gimana kita mau disempurnakan sama Tuhan. Nah, aku bakal mulai pembahasan kita hari ini nih dengan sebuah pertanyaan, yaitu pernah nggak sih kalian itu merasa sedih banget? Sedihnya ini kayak dalam jangka waktu yang panjang, atau mood swingnya kalian itu kayak cepet banget berubahnya. Dan hal tersebut terjadi juga dalam jangka waktu yang panjang, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Nah, hal-hal tersebut atau mood swingnya kita, rasa sadnessnya kita, itu sampai mengganggu aktivitas kita, mengerjakan tugas-tugasnya kita. Sampai kita nggak bisa fokus dalam sekolahnya kita mungkin. Nah, hati-hati, mungkin itu tandanya kita sedang depresi nih. Nah, hari ini kita akan membahas facing depression. Gimana cara kita menghadapi depresinya kita. Jadi bukan hanya sadness-nya aja, tapi juga gimana sih kita tahu ciri-ciri kalau kita itu sedang depression nih. Not only the sadness doang, tapi kita juga mau membahas depressionnya juga. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, kita mau belajar apa aja sih penyebab dari depression. Jadi, penyebab dari depression faktor yang pertama itu adalah trauma. Nah, di trauma ini mungkin kita lagi disakitin sama orang terdekat kita, dikecewakan sama temennya kita, atau seseorang yang kita percayai. Kemudian kita ngerasa unvolved dan unheard nih. Nah, siapa nih hari-hari ini yang mungkin mengalami kayak gitu? Sampai kita ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa terlibat deh sama mereka lagi. Aduh kayaknya aku udah nggak punya tongkrongan lagi deh di sini. Nah, mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang relate. Atau faktor lingkungan. Sedih-sedihan di lingkungan-lingkungan, atau mungkin lingkungan di sekitar itu adalah lingkungan yang negatif banget. Lingkungan yang tidak membangun banget. Lingkungan yang menekan banget, yang kemudian kita bisa ngerasa kayak empty, kita bisa ngerasa kayak drowning. Nah, mungkin tongkrongan-tongkrongan juga atau lingkungan-lingkungan juga yang toxic nih, toxic dalam hari-hari ini. Jadi kita ngerasa kayak, aduh, kayaknya aku nggak ada berkembang di lingkungan ini kayak gitu. Dan mungkin juga bisa jadi ada di faktor keluarganya kita. Keluarganya kita, orang tuanya kita mungkin sering marahin kita, cece kokonya kita mungkin sering ngomelin kita. Jadi banyak banget yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita kayak nggak berharga, membuat kita kayak ngerasa lemah, membuat kita merasa nggak percaya diri. Nah, kita mau belajar poin apa yang Alkitab ajarkan buat diri kita, apa yang mau Alkitab bantu. Alkitab ini belajar ngomongin tentang apa sih? Nah, kabar baiknya ini. Coba kita buka di Mazmur 34 ayat yang ke-18. Aku bacain buat kalian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, kita bisa belajar.
Tuhan itu dekat sama kita. Dan not only near to us, tapi juga Dia itu save us dari kesesakannya kita. Dia melepaskan kita dari segala kesesakannya kita. Dari ayat ini ada satu teks yang aku mau kalian baca bareng-bareng, yaitu when darkness feels close, God is closer. Yuk kita mau baca ini sama-sama. Mungkin yang masih ngantuk, yang masih belum bangun nih, masih setengah-setengah, coba kita mau baca ini supaya kalian bisa bangun buat dengerin firman ini. 2, 3. When darkness feels close, God is closer. Nah, dari ayat ini kita belajar, waktu kamu merasa unfulfilled, unheard, Tuhan itu close to you. God is close to you. When kamu ngerasa low, empty, and drowning, God is close to you. Tuhan itu lebih dekat daripada rasa low-nya kita, rasa drowning-nya kita. Tuhan itu lebih dekat daripada itu. Bahkan Dia save kita dari segala kesesakan dengan power-nya Dia, dengan kekuatannya Tuhan. Dan Tuhan gak akan membiarkan kita apa adanya. Tuhan mau restore kita, Tuhan mau memperbaiki diri kita. Tuhan mau terus buat berkarya dalam kehidupannya kita. Nah, kalau hari ini kamu dalam keadaan kayak ngerasa kesesakan, ngerasa berat banget, ingat, Tuhan gak akan biarin kamu apa adanya. Dia mau restore kamu. Kalau kamu ngerasa, aduh, aku terbebani, aku ngerasa aku gak berharga, aku ngerasa orang lain itu ngehina aku, Tuhan gak akan biarin kamu apa adanya. Dia tetap mau restore kamu. So, what can we do? Apa yang harus kita lakuin setelah kita tahu Alkitab ngajarin kayak gini? Alkitab tadi ngajarin satu teks tadi, when darkness feels close, God is closer. Nah, apa sih yang akan kita lakukan kalau kita sudah mendengar ini? Aplikasinya apa buat diri kita? Yang pertama, yang harus kita tahu, God sees your pain. Tuhan ngelihat rasa sakitmu. Tuhan tahu rasa sakitmu itu kayak apa. Kita mau baca di Psalm 56 verse 8 ya. Aku akan bacain buat kalian. You keep track of all my sorrow. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Artinya, Tuhan gak ignore tangisannya kita. Dia collected, maksudnya dia ngelihat kamu. Every single tears itu dilihat sama Tuhan, itu berharga buat Tuhan. Setiap tangisannya kita, setiap rasa sedihnya kita, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan mau terus membantu kita, mau buat kita ngerasa kalau Tuhan itu ada buat di hidupnya kita. Nah, karena Tuhan tahu rasa sakitnya kita, talk to God. Sampaiin apa maunya kita dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, sampaiin. Kalau kalian ngerasa kayak apa, sampaiin sama Tuhan, karena Tuhan itu ngelihat setiap tetesan air matanya kita. Poin yang kedua, your thought lie, God tells the truth. Pikirannya kita itu bisa membodohi kita, tapi Tuhan itu ngomongin kebenarannya kita. Nah, kadang ada juga pepatah yang ngomongin kalau kejujuran itu lebih sakit daripada kebohongan. Ya itulah nyatanya, Tuhan itu memberikan kebenarannya. So, kita mau baca di Yohanes 8 ayat 44. Kita mau baca bareng-bareng ya, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, kadang depressionnya kita itu whisper us. Suka whisper, you are not enough, no one cares to you. Kamu gak bakal bisa dapetin hal-hal yang kamu mau. Itu semua lie dalam pikirannya kita. Rasa nggak pedenya kita itu semua kebohongannya iblis. Supaya kita nggak bisa berkembang lagi, supaya kita nggak bisa
move on lagi, nggak bisa bergerak lagi, terus tetap stay di dalam zona nyamannya kita. Semua itu kebohongannya iblis gitu. Your thought lie, God tells the truth. Nah, kalau iblis ngomongnya kayak you are not enough, no one cares to you, kamu nggak bisa mencapai apa yang kamu mau, terus apa yang Tuhan katain buat diri kita? Tuhan itu ngomong dalam Alkitab kalau kamu itu biji matanya, kamu itu berharga, kejadianmu itu ajaib, kejadianmu itu dahsyat, selalu ada masa depan dan pengharapan dalam hidupmu. Tuhan mati di atas kayu salib itu juga buat penebusanmu. Tuhan mati di atas kayu salib itu juga untuk mematahkan kutukannya iblis. Tuhan mati di atas kayu salib itu juga memberikan kamu kemenangan. Pandanglah Yesus dan peganglah firman-firman yang Tuhan ucapkan dan kamu pasti akan menang. Kalau kamu punya pikiran kayak gitu dan pikiranmu itu dari Tuhan, memikirkan hal-hal baik yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu, maka kamu akan berkembang dan terus menang dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. Perbanyaklah firman dalam hidupmu. So kalian harus baca firman-firman yang kalian dapat dan renungkan, terus lakukan. Tiap hari juga ada daily devotional di My AOC, kalian juga bisa baca supaya renungan kalian itu juga terus ada dalam setiap harinya kalian. Nah, terus habis gitu talk to some strong Christian friend or community. So kalian harus punya seorang teman Kristen yang bisa membangun kalian atau sebuah komunitas yang bisa terus membangun kalian. That's why di Alpha Omega Church kita percaya bahwa Komsel itu adalah tempat kita untuk saling support satu sama lain, dan kita punya teman di situ, kita bisa saling support satu sama lain. Jangan sembarangan bicara ke orang. Nggak semua orang Kristen itu kuat. Kita ini juga bisa lemah. Nggak semua orang Kristen itu baca Alkitab. Banyak kok orang Kristen yang mungkin lupa-lupa nggak baca Alkitab, cuman following their feeling aja, following moodnya aja. Nggak semua orang Kristen itu pegang firman Tuhan. Kadang lebih milih untuk pegang TikTok, pegang Instagram, pegang YouTube, pegang apapun daripada pegang firman-Nya Tuhan. So, talk to friend or your leader, your PKS, your pastor. So, ngomong ke mereka. Kuncinya adalah don't isolate. Jangan mengisolasi diri kalian sendiri. Punyailah komunitas, punyailah teman-teman rohani atau PKS, pastor atau leader yang kalian bisa ajak ngomong. Jangan cuma diem aja, tapi ngomonglah sama mereka. So, konklusi dari hari ini itu apa? Depresi mungkin bagian dari cerita kamu, tapi itu bukan chapter akhir dari hidupmu. So, jangan biarin depression itu adalah chapter terakhir dalam hidupmu, tapi biarlah depresi ini bisa terus ngebangun kamu, terus bisa buat kamu grow jadi lebih baik lagi. There is hope beyond heart. Ada pengharapan di balik rasa sakitmu, di balik penderitaanmu. Yesus itu sedang berseteru kalau kamu itu kuat. Kamu itu belum selesai. Tuhan sedang berseru kalau masih ada chapter lain, masih ada momen lain dalam hidupmu supaya kamu bisa terus berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Kita tutup firman hari ini dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini tentang how we facing our depression ya Tuhan. Biarlah firman hari ini bisa menguatkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa ingat ya Tuhan kalau kami sedang depresi, kami sedang lemah, kami sedang nggak punya apa-apa, kami feeling lonely, kami ngerasa nggak ada orang yang mendengarkan kami ya Tuhan. Ingatkan kami bahwa Tuhan itu selalu lebih dekat dari setiap masalah-masalah kami. Tuhan selalu lebih dekat dari segala apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan waktu kami depresi, waktu kami lemah. Orang yang pertama kami cari adalah Tuhan Yesus, yang harus kami ajak ngobrol, talk to God, dan juga memberanikan diri ya Tuhan untuk bisa ngomong sama youth leader kita, sama pastornya kita, sama PKS-nya kita, dan kita terus mau dibentuk untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus.
Ajarilah kami ya Tuhan, yakinkan kami bahwa di setiap rasa sakit kami, di setiap perjuangan kami, proses kami ya Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bayangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan segala kegiatan kami, kesibukan kami, tugas kami, sekolah kami, apapun yang sedang kami kerjakan ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang mendampingi kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. See you and God bless you guys. Bye-bye.